cinta Ustadz Abdul Somad. Love, lambang cintanya 3. 1, 2, 3. Jawabannya I love you too. Karena yang buat gambar laki-laki. Kalau yang buat gambar perempuan kita nggak berani. Ada habaib dan kiai. Itulah gunanya kita selalu duduk dengan para habaib dan kiai. Hati kita terkontrol, mulut kita terjaga, akhlak dan adab kita selalu senantiasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak terjaga, hati terkontrol? Dia sendiri ketika ini sedang berada membelakangi para habaib, membelakangi para ulama, sudah dapat izin. Sebelum tadi udah salaman dulu, mohon izin kiai, mohon izin habib. Kiai dan habib cukup memberi kode nganggukkan kepala. Itu artinya mainkan, lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta ulama sampai kematian tiba. Belum ada sepengetahuan saya kalau person per person, orang per orang sekedar update status ada, tapi ikatan ulama membuat pernyataan se-Indonesia dari Sabang sampai Papua baru Auma. Kalau ada orang di Riau, Pulau Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, orang akan berkata, iyalah, dia kan orang Sumatera, dia kan orang Riau, dia kan orang Medan, itu kan kampung halaman dia. Pulau Madura 3 kali nyambung naik pesawat baru sampai. Mereka mencintai Abdul Somad, balaslah cinta kasih sayang mereka ya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Aku al-fakir, saya Abdul Somad tak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Wahai para habaib dan alim ulama, para kiai, matta'anallahu bituli umurihim, semoga dengan panjangnya umur usia mereka mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Tadi saya dalam rangka penyerahan, berikut ini kami minta supaya maju ke depan Ustadz Abdul Somad. Saya pun maju, dikasih tasbih yang katanya anti bacok. Saya dikasih tahu, tapi jangan dites sekarang. Lalu kemudian ada pula tadi hadiah dari Paskas. Apa ini Paskas? Pasukan Amal Soleh Madura. Mereka yang akan datang nanti ke rumah-rumah dari Paskas untuk mengutip beras. Berasnya disalurkan. Beras dari Pulau Madura akan disalurkan di Pulau Madura, tidak keluar ke tempat yang lain, untuk membantu du'afa, fakir miskin dan lain sebagainya. Ibu-ibu pas lagi masak rice cooker, sebelum masuk dalam kaleng susu, dia ambil 1 genggam, dia masukkan ke kresek. Pagi 1 genggam, malam 1 genggam. Habis itu dia masak, dia masukkan beras ke dalam rice cooker. Nanti sore mau buka puasa, begitu pas mau buka, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, pas dilihat belum masak. Kenapa? Lupa mencet. Ternyata dari 1 butir beras yang dimakan penghafal Quran, yang dimakan santri, mereka menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ulama, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Loh kok ngalir? Dia kan meninggal Pak Ustaz, dia punya murid, muridnya punya murid, tapi kan ada yang meninggal, yang hidup kan tetap ada. Maka inilah amal. Banyak orang punya uang, tapi uangnya cuma numpang lewat di rekening aja. Banyak orang punya uang, uangnya cuma numpang di dompet aja. Setelah itu diambil oleh dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis jantung koroner, spesialis tulang, dan macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu dokter, jangan tersinggung, keluarkan aja zakat.
Mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpamakan, diperumpamakan bersedekah di jalan Allah. Kamatsali habbah, satu butir, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu jadi 7 jadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Semuanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong masjid. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong pesantren. Pikiranmu salah, mindsetmu tidak benar. Ketika kau bersedekah, engkau sedang menolong dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Wa man kafara, siapa yang enggak mau bersedekah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Allah bukan pengemis, Allah bukan peminta-minta, Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya sedekah itu adalah ujian. Diuji telingamu untuk mendengarkan ceramah. Siap. Saya terus terang Pak Ustadz, mendengarkan ceramah Ustadz sampai meleleh air mata saya. Karena kesedihan, bukan. Suaranya keras, kebetulan saya berdiri di dekat sound system. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, sholat tarawih 23 rakaat, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi sesungguhnya sedekah ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Ustadz, memang betul Pak Ustadz. Saya ujian ini yang paling gak tahan Pak Ustadz. Saya kalau disuruh tarawih, jangankan 20 rakaat, 40 saya tahan Pak Ustadz. Yang penting ayatnya Yasin, Allahu Akbar. Tapi kalau diminta bersedekah ini memang berat. Makanya dikatakan wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang setiap kali kita diajak ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Yang menang itu siapa? Bukan pedagang yang berhasil bisnis kaya raya kalau dia bakhil pelit. Bukan orang yang punya kekuasaan kalau dia bakhil pelit. Wali sekalipun, wali kalau dia bakhil, dia pelit, kewaliannya dicopot. Apalagi cuman wali murid. Doa yang pertama, ring paling dekat orang tua dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu ring 2, siapa dia? Istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu siapa? Saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, hasadan, dengki, hasad, busuk hati. Ngelihat orang renovasi rumah demam, ngelihat orang pulang kampung bawa mobil baru sakit kepala, ngelihat orang bagus cincin pergi kondangan, pulang dari kondangan pandangan berkunang-kunang, panggil dokter. Dokter pun menyiapkan balon yang tidak ada dalam lagu balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu dan biru. Terus yang nggak ada tuh warna apa? Warna hitam. Yang hijau meledak, meletus balon hijau. Yang nggak ada yang hitam itu. Balon hitam itu cuman ada di puskesmas yang dipencet sama perawat.
Karena suaminya sayang, buah hati belayan jiwa, si ibu dibawa ke puskesmas. Ketika diperiksa, wow, haruskah aku berkata nun? Ternyata darahnya 180/170. Tadi ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Terus tadi makan apa? Kuahnya aja dikit. Ini kenapa darah tinggi? Ternyata bukan salah kambing. Memang kambing selalu dikambing hitamkan. Ternyata salahnya waktu kondangan tadi ada teman yang ketika ngambil makanan pura-pura nanya, jam berapa ya? Ini sate ayam apa sate kambing? Panas ya. Perhiasanmu tidak salah, cincinmu tidak salah, gelangmu tidak salah, tapi tidak semua hati teman sahabatmu tahan melihat itu, beb. Maka Allah selamatkan kita. Wa min syarri hasidin hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa dalam hati nggak senang melihat orang dapat nikmat, itu ada 50% hasad. Bagaimana menyempurnakan hasad jadi 100%? Saya ajarkan. Wa hubbu zawadiha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah hasud, dan dari hasud berakhir dengan santet. Dia kaya ya, dia hebat ya, dia cantik ya, itu anakmu? Iya, sama dengan anak dia, sama, satu sekolah, satu kampus, sama kuliah, sama kerja. Loh, kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul hasud dan hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala amal-amal soleh kita. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad, karena kalau kau hasad, ceramahmu hilang, sodakohmu melayang, perbuatan baikmu terbang. Kamu jangan hasad, nanti sedekahmu hilang. Enggak apa-apa Pak Ustaz, orang cuma 2.000 kok. Acara ini tidak hanya direkam kamera dari bumi, tapi juga dari langit. Lambaikan tangan semua ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Udah, jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Ibu-ibu kalau ngaji, dia jadi istri yang sabar. Suaminya pulang bawa belanja nggak banyak, dia katakan nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang. Kalau orang Madura manggil suaminya ya, kak, nggak apa-apa. Ini Madura kak, nggak apa-apa kak. Yang penting jangan tiap hari begini. Kalau suaminya rajin pengajian, dia akan kasih dan sayang kepada istrinya. Dia tidak akan kasar memanggil namanya. Dia akan lembut, karena Kiai Habib sudah ngasih tahu di Jam'iyah Ihya'is Sunnah, mesti berlemah lembut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Humaira artinya yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Dia nggak panggil namanya, ya Aisyah. Oh enggak, ya Humaira. Karena perempuan selalu telinganya ingin mendengar kata-kata yang lembut, memukau. Dia jadi kenyang walaupun lapar. Nanti pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Humaira Pak Ustaz? Boleh. Ya Humaira, kopinya mana? Boleh. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Dengan bapak manggil dia nanti, ya Humaira, langsung dia berkata, oh ternyata jus bengkoang berhasil. Kelihatan lebih glowing. Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini istri dipanggil, ya Hajar Aswad. Khairukum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling
keningnya hitam karena banyak sujud. Tapi orang yang paling baik adalah khairukum li ahlih, orang yang paling baik kepada ngasih banyak belanja ke istrinya. Setuju ibu? Ini untuk mengobati hati mereka yang tadi sempat ada tersinggung sedikit-sedikit.